Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Materi pertama akan dibacakan oleh Iwa El Santi. Perkembangan bahasa anak usia 3 tahun pertama. A. Perkembangan bahasa. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi, di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambing atau simbol untuk mengungkapkan suatu pengertian seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Beberapa gambar di atas merupakan contoh dari perkembangan bahasa anak usia 3 tahun pertama dalam lingkungan bermain anak-anak. Selanjutnya, B. Fungsi bahasa. Menurut Dekdiknas, menjelaskan fungsi pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini antara lain: A. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan. B. Sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. C. Sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. C. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Yang pertama, tahap pralinguistik pada usia 0-12 bulan. Pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belum bermakna. Bahkan pada awalnya, bayi hanya mampu mengeluarkan suara tangisan. Yang kedua, tahap satu kata. Pada usia 12-18 bulan. Pada masa ini, anak mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti. Kata-kata pertama yang lazim diucapkan berhubungan dengan objek-objek nyata atau perbuatan. Yang ketiga, tahap dua kata. Pada usia 18-24 bulan. Perkembangan bahasa anak usia 18-24 bulan secara dominan sudah mulai mampu mencapai tahap kombinasi dua kata. Anak mulai mengenal berbagai makna kata tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa, seperti makan siang ataupun minum susu. Yang keempat, tahap banyak kata pada usia 2-6 tahun. Mereka sudah mampu membuat kalimat pertanyaan, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. D. Faktor-faktor perkembangan bahasa. Faktor-faktor perkembangan bahasa ada dua. Yang pertama, perubahan kultural dan konteks sosiokultural bahasa. Kekuatan sosial membuat manusia untuk lebih mengembangkan cara berkomunikasi dengan orang lain. Konteks sosiokultural terus-menerus memainkan suatu peranan yang penting dalam perkembangan bahasa. Yang kedua, dukungan sosial untuk perkembangan bahasa. Terdapat dukungan sosial dalam perkembangan bahasa anak menurut Trevor tahun 2010. Yang pertama, Mothers atau Baby Talk. Yang kedua, Recasting. Yang ketiga, Echoing. Dan yang keempat, Expanding. Komponen utama dalam pengembangan bahasa. Menurut Conison, ada 4 komponen utama dalam pengembangan bahasa, yaitu fonologi, semantik, grammar, pragmatis. Fonologi meliputi aturan urutan struktur kata atau kalimat. Semantik terdiri atas kosakata dan konsep bagaimana mengekspresikan kata. Grammar meliputi 2 bagian. Yang pertama, sinteks atau aturan kata yang menyusun dalam kalimat. Yang kedua, morfologi digunakan sebagai penanda gramatikal. Yang keempat, pragmatis meliputi aturan yang sesuai dan komunikasi yang efektif. F. Tujuan semantik dalam pemerolehan bahasa anak. Anak yang berasal dari tahap pemerolehan bahasa sering kali menjadi sorotan bagi orang tua. Hal ini meliputi salah satu bentuk kepedulian pemerolehan bahasa anak dimulai dari 0-5 tahun. Efektif. F. Tujuan semantik dalam pemerolehan bahasa anak. Anak yang berasal dari tahap pemerolehan bahasa sering kali menjadi sorotan bagi orang tua. Hal ini meliputi salah satu bentuk kepedulian pemerolehan bahasa anak dimulai dari 0-5 tahun. A. Teori referensial.
menyatakan bahwa makna suatu ungkapan yang diujarkannya. B. Teori mentalistik atau ideasional menyatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah ide atau konsep yang dikaitkan dengan ungkapan itu dalam pikiran orang yang mengetahui ungkapan itu. C. Teori behavioris yang menyatakan bahwa makna suatu ungkapan ialah rangsangan yang menimbulkannya atau respon yang ditimbulkan atau kombinasi dari rangsangan dan respon pada waktu pengungkapan kalimat itu. D. Teori makna adalah penggunaannya yang menyatakan bahwa makna suatu ungkapan ditentukan oleh atau boleh dikatakan sama dengan pengguna ungkapan dalam bahasa itu. E. Teori verifikasionalis menyatakan bahwa makna suatu ungkapan ditentukan oleh kemungkinan pengecekan kalimat atau proposisi yang terdapat di dalamnya. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.